Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa pandemi ini jangan lupa pakai masker kalau kita keluar rumah. Oke teman-teman, saya kedatangan sebuah PC yang saya beli dari toko offline Surabaya, di mana harganya 11 jutaan, kurang lebih 11,5 juta seperti itu. Dan harganya ini tidak mengikat ya, karena bisa berubah sewaktu-waktu karena ada perbedaan margin dari sebuah penjual atau toko, dan tergantung juga dari kurs dolar. Jadi ini sebagai indikator aja, kurang lebihnya, jadi tergantung region atau wilayah tersebut. Oke, ini keyboard yang saya beli, yaitu dari Logitech MK275 full size wireless combo. Ini dia keyboard mouse-nya wireless ya. Ada tombol-tombol aneh warnanya yang berbeda, yaitu warna biru untuk shortcutnya seperti ini, dimana ini harganya 275 ribuan seperti itu ya, standar ya kalau ini karena Logitech. Kemudian untuk selanjutnya, casingnya saya beli dari Armageddon Kagami K-1, dimana ini dia warnanya hitam, kemudian side panelnya di sebelah kirinya transparan, ini dia, dan depannya harusnya nyala seperti itu teman-teman. Baiklah, kita buka aja yuk. Ya teman-teman, ini dia setelah saya buka dari boxnya tadi, sudah kelihatan ini dia dengan casingnya Armageddon Kagami K-1. Baiklah, kita buka aja dari sealnya ini. Ya teman-teman, tombol on off-nya ada di atas di sini, kemudian LED-nya ada di sini, kemudian ini reset, kemudian mic, headphone jack, ada USB-nya ada dua, yang 2.0, kemudian ada satu yang USB 3 di sini. Kemudian di sini ada ini dia logonya, dan ini stiker dari prosesornya Core i7 generasi ke-10 ya teman-teman, nanti akan saya jelaskan. Terus ini dia LED untuk warna, alias bisa warna-warni, harusnya kalau dinyalakan. Kemudian ini dia Kagami K-1, ini plastik. Kemudian di bagian atas ada sirkulasi udaranya di sini. Ini magnet. Nah, seperti ini, seperti magnet. Bisa melekat di sini. Oke, kemudian ya, ini bagian samping transparan teman-teman. Kuat sekali. Bagus, tebal banget. Kemudian ini dia bagian belakang untuk I/O dari motherboardnya. Ini dia, ada keyboard mouse yang masih PS2, kemudian outputnya untuk ini DVI dan ini D-sub, kemudian ada USB point 3 ada 4 colokan, kemudian ada USB point 2 ada 2, kemudian port HDMI 5 gigabit 1, dan kemudian output input dari video audio dari audionya di sini. Kemudian VGA-nya saya tambahkan dari Nvidia karena prosesornya tidak ada VGA-nya, jadi harus tambahan VGA supaya bisa nyala. Kemudian ini dia power supply-nya. Baiklah teman-teman, kita buka aja yuk untuk lihat komponen-komponen di dalamnya. Ya teman-teman, setelah saya buka case yang transparan tadi, terlihat komponen-komponen dari PC yang saya rakit ini. Komponen yang pertama yaitu ini dia power supply Cooler Master Elite V4 500, dimana berdaya 500 watt, harganya 450 ribuan ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya, komponen yang saya pasang adalah Nvidia GeForce GT 1030 2GB DDR5 dengan merek Colorful, harganya 1,4 jutaan, dimana memang harga sekarang VGA sedang naik ya, jadi saya pilih yang standar aja. Kemudian prosesornya yaitu saya pilih
Intel Core i7 10700F dengan 8 core 16 thread. Kencang ya. Dengan clock speed dasarnya 2,9 GHz bisa turbo boost menjadi 4,8 GHz, dimana harganya 4,6 jutaan teman-teman. Kemudian untuk motherboardnya saya pilih Gigabit B460M di 2V, harganya 1,4 jutaan. Untuk RAM-nya saya pilih ini teman-teman, dari Kingston DDR4 Hyper Fury dengan 16 GB, perkepingnya 8 GB, dengan kecepatannya 3200. Ini dia. Dengan PC-nya 25.600. Harganya 1,6 juta ya teman-teman ini. Ini dia ada heatsinknya. Pendinginnya di sini. Oke, bagus. Kemudian untuk ini teman-teman, penyimpanannya saya pilih SSD-nya dari Adata XPG Gaming S11 Pro 512 GB dengan harganya 1,2 juta. Ya, agak lumayan powerful sih kalau untuk SSD itu, karena seri Pro. Nanti kita lihat kecepatan seberapa dari SSD yang saya pasang ini. Baiklah, ini dia teman-teman rakitan komponen dari PC ini. Baiklah, berhubung ini masih kosongan, akan saya install dulu ya Windows 10 supaya kita nanti akan melihat performanya lebih detail. Baiklah, tunggu dulu teman-teman, akan saya install dulu ya. Ya teman-teman, pindah ke sini setelah install Windows 10 beserta driver-drivernya. Jadi fresh pakai Windows 10 Pro di sini. Baiklah, kita lihat dulu komponen-komponennya, yaitu di sini klik kanan Task Manager. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman komponen-komponen dari PC yang saya rakit ini, yaitu pertama CPU alias prosesornya, yaitu pakai Intel Core i7 10700F, dimana clock dasarnya 2,9 GHz bisa turbo boost menjadi 4,8 GHz. Wah, lumayan nih, kencang nih. Dan jumlah core-nya ada 8 dengan 16 thread. Wow, kencang ya ini. Kemudian cache-nya berapa ini? L3-nya 16, L2-nya 2 MB, berarti kalau di total 18. Wah, cukup lumayan kencang ya ini. Kalau untuk render pasti mantap. Dan seri 10700F ini pertanda tidak ada VGA-nya alias tidak ada Intel UHD-nya. Jadi teman-teman harus menambahkan grafik tersendiri, entah pakai Nvidia atau pakai ATI Radeon. Nah, just info aja bahwa memori yang disupport untuk prosesor ini bisa mencapai maksimal 128 GB. Nah, lumayan nih. Jadi teman-teman bisa menambahkan segitu banyaknya. Jadi wajar kalau Core i7 itu memang bisa muat banyak maksimalnya di sebuah memorinya. Dan ini dia untuk memorinya, saya pasang 16 GB. Ini dia, dimana speednya 2400 dari Kingston ya teman-teman, yang tadi saya perlihatkan. Dan ini dia, lumayan kencang kalau untuk render dan sebagainya karena masih banyak sisa. Untuk kemudian SSD-nya, ini dia dari Adata XPG Gaming S11 Pro yang kapasitasnya 512, dimana ini dia terdeteksi 477 GB. Nah, wajar sih seperti itu. Dan setelah saya tes, read and write-nya bisa mencapai 3000 MB dan read-nya sampai segini. Untuk selanjutnya GPU-nya, ini dia. Saya pasang Nvidia GeForce GT 1030. Nah, 1030 ini ya bagi saya cukup lumayan karena bukan untuk gaming seperti itu, teman-teman. Oh ya, untuk speknya ini ya, clock speednya base-nya ya 1200 MHz dan bisa turbo boost, clocknya bisa mencapai 1400-an MHz. Nah,
dimana memori clocknya ini 1500 MHz ya teman-teman, dan memorinya ini 2 GB. Ini dia 2 GB memorinya, GDDR5, dan sayangnya masih ini memori busnya 64 bit. Mungkin ini yang kurang mantap kalau untuk gaming, tapi kalau untuk render, editing, desain masih oke ya. Seperti itu teman-teman. Baiklah, seperti itu teman-teman untuk komponen-komponen dari spek yang saya rakit ini, seperti itu. Ya teman-teman, bagaimana setelah melihat spek dari komponen-komponen dari PC yang saya rakit ini? Cukup lumayan powerful ya, karena sudah ditenagai dengan CPU Intel Core i7 generasi ke-10, yaitu 10700F dengan 8 core, 16 thread dengan kecepatan dasarnya 2,9 GHz, bisa turbo boost menjadi 4,8 GHz, dimana di harga 11 jutaan. Harga ini memang harga cukup lumayan, karena memang saya tujukan untuk performanya yang bagus, dimana memang saya beli pakai SSD yang versi Pro yang kencang, dengan RAM-nya juga cukup lumayan kencang juga kecepatannya, dengan casingnya yang nyala juga seperti ini dan transparan juga. Cuma saya belum belikan untuk fan-nya yang menyala karena keterbatasan dana. Kemudian pakai Nvidia GeForce 1030 yang cukup lumayan, karena memang saya tujukan bukan untuk gaming, jadi masih bisa jadi perhitungkan. Dan dengan power supply-nya yang 500 watt yang masih bisa jadi perhitungan yang stabil. Baiklah, dengan spek seperti ini memang cukup bagus untuk render, editing, multimedia, desain, dan office. Tapi kalau teman-teman untuk gaming tidak cocok, karena memang VGA-nya ini tidak untuk seri gaming. Tapi untuk editing cukup bagus karena seri murah meriahnya, dimana memang untuk VGA card di masa sekarang ini cukuplah mahal, dimana memang sangat jarang didapatkan. Seperti itu teman-teman. Ini pun saya cukup senang dapat 1030 ini karena harganya masih 1,4 jutaan, seperti itu. Baiklah, kalau teman-teman bertanya atau berbagi pengalaman di sini, silakan di kolom komentar. Kita fun-fun aja di sini supaya semakin berwawasan kita di masalah komponen atau di bidang PC. Baiklah seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, itu aja. Jaga diri, jaga kesehatan. No hate and cheers.